Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Saputra, NIM 2089332. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebagai tugas ujian tengah semester yang seminar dengan dosen pengampu Bapak Haji Peri, MPD. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan cedera anterior sinsurat ligamen atau ACL. Penyebab, gejala, dan penanganannya. Seperti yang kita ketahui, cedera ACL ini merupakan cedera yang umum terjadi pada lutut serta menjadi momok yang sangat menakutkan pada atlet ataupun individu lainnya. Karena cedera ACL ini menjadikan kita tidak dapat melakukan gerakan yang stabil dan juga dapat memutus cita-cita kita serta keterbatasan gerak pada kita. Next. Selanjutnya itu penyebab dan gejala cedera ACL. Penyebab utama pada cedera ACL ini seperti yang kita ketahui itu melakukan gerakan secara tiba-tiba. Ini sering kita lakukan dalam suatu olahraga, terutama pada olahraga yang kita ambil satu kasus dalam olahraga sepak bola, kita sering melakukan gerakan secara tiba-tiba yang membuat kestabilan lutut kita tidak dapat kita kontrol. Dan juga selanjutnya adalah pendaratan dan lompatan dengan posisi yang tidak pada kaki atau pada kaki yang salah. Ini merupakan salah satu penyebab terjadinya ACL ini, karena dalam lompatan tersebut kita mendarat dengan kaki yang salah sehingga lutut kita mengalami cedera ACL tersebut. Dan selanjutnya itu benturan yang keras atau langsung pada lutut. Dan ini biasa terjadi akibat pelanggaran suatu permainan karena adanya benturan yang sangat keras sehingga cedera ligamen pada lutut kita akan mengalami peradangan ataupun robekan. Dan selanjutnya gerakan memutar lutut dengan kaki yang tetap menapak. Pada gerakan memutar lutut dengan kaki menapak ini merupakan salah satu bentuk penyebab cedera ACL yang umum terjadi, karena di saat kaki masih menapak dan lutut mengalami berputar, ligamen kita tersebut akan mengalami peradangan ataupun robekan di ligamen kita. Dan selanjutnya itu gejala yang muncul. Gejala yang muncul terjadi saat kita mengalami cedera ACL ini memiliki ciri-ciri seperti bunyi pop di daerah atau area yang cedera, serta mengalami nyeri yang hebat pada lutut dan mengalami pembengkakan atau udem di sekitar area yang cedera. Dan selanjutnya ketidakstabilan atau saat melakukan berdiri ataupun berjalan. Dan selanjutnya adalah keterbatasan gerak pada lutut. Ini merupakan gejala yang muncul ketika kita mengalami cedera ACL. Dan cedera ACL tersebut memiliki tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama itu ligamen kita mengalami peradangan. Itu masih bisa dilakukan dengan program-program latihan yang sesuai dengan arahan dari fisioterapis, pelatih ataupun lain-lainnya. Dan yang kedua itu ACL mengalami robekan tapi tidak sempat putus. Itu disebut tingkatan sedang. Ini mengalami nyeri yang sangat hebat dan juga masih bisa dilakukan program-program latihan untuk merehabilitasi serta untuk pemulihannya. Dan di tingkatan atau di grade yang ketiga ini ACL mengalami putus total sehingga kita harus mengambil tindakan untuk operatif atau mengoperasinya untuk menyambung kembali ACL yang telah terputus tadi. Next. Sebelum yang selanjutnya itu diagnosis cedera ACL. Untuk pemeriksaan fisik sehingga kita bisa mendiagnosis bahwa ini adalah cedera ACL,
kita melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Yang pemeriksaannya adalah dokter ataupun melakukan pemeriksaan secara menyeluruh pada lutut yang cedera. Di pemeriksaan fisik tersebut kita melakukan analisis seperti menjabarkan dari awal bagaimana untuk kita mengalami cedera, di mana area yang terasa nyeri. Di analisis tersebut nanti dokter mendapatkan informasi sesuai dengan cedera yang kita alami. Dan selanjutnya itu kita melakukan tes khusus. Tes khusus ini yaitu menggunakan tes Lachman. Tes Lachman itu sendiri ada berupa tes yang kita seperti berbaring dengan menekuk lutut dari 20 sampai 30 derajat. Kita menekan tibia ke arah di depan belakang, menentukan apakah cedera ACL itu menentukan cedera ACL itu parah atau tidak ya. Dan selanjutnya adalah pencitraan. Pada pencitraan ini kita melakukan MRI ataupun melakukan CT scan untuk mengetahui beberapa tingkat kerusakan yang dialami oleh ligamen kita tersebut, ataupun masih ada cedera-cedera selain cedera ligamen tersebut. Dan selanjutnya itu melakukan X-ray. X-ray ini tidak begitu dilakukan pada cedera ACL, tapi juga sangat penting untuk memastikan bahwa masih ada fraktur tulang di sekitar area lutut. Next. Nah, penanganan cedera ACL. Untuk penanganan cedera ACL tersebut, yang pertama kita dalam pasca cedera ACL ini kita melakukan pertolongan pertama berupa rest atau yang kita sebut dengan rest, ice, compression dan elevation. Di dalam rest saat kita mengalami cedera ACL, yang pertama kita harus istirahat terlebih dahulu, tidak melanjutkan permainan. Dan selanjutnya mengkompres dengan es dan juga melakukan atau meninggikan kaki untuk mengurangi nyeri. Dan selanjutnya itu rehabilitasi fisioterapi. Dalam rehabilitasi fisioterapi ini kita akan melakukan latihan kekuatan otot atau exercise yang dianjurkan oleh fisioterapi tersebut, dan memakan waktu hingga 6 sampai 12 bulan untuk penyembuhannya. Dan selanjutnya di tahap operasi atau rekonstruksi ACL dilakukan jika cedera kita ini mengalami grade 3 tadi, atau cedera yang sangat parah atau putus total pada cedera kita. Ini menggunakan metode operasi atau mengambil jaringan pada tubuh kita ataupun donor. Dan selanjutnya, next, pada pemulihan pasca cedera ACL, rehabilitasi tahap awal. Proses pemulihan membutuhkan waktu 6 sampai 12 bulan, sehingga dengan fokus kita untuk meningkatkan pemulihan serta rehabilitasi fungsi lutut yang secara bertahap. Dan selanjutnya itu latihan kekuatan. Pada latihan kekuatan ini kita dapat melatih program latihan yang dianjurkan oleh fisioterapis dan juga mengembalikan kekuatan otot di sekitar lutut. Dan selanjutnya evaluasi berkala, pemeriksaan rutin oleh dokter dan fisioterapis untuk memantau kemajuan daripada proses pemulihan tersebut, dan melakukan latihan keseimbangan atau menstabilkan lutut sehingga nanti pemulihannya cepat terjadinya untuk cepat pemulihannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.